Halo sahabat di pergerakan, selamat datang kembali di Bincang-Bincang Condro, ruang diskusi yang menghadirkan cerita refleksi dari perjalanan kader PMI Rayon Kawah Condro Jumuko. Perkenalkan, saya Rita Disatra yang akan menemani sahabat pergerakan dalam perbincangan hangat pada episode kali ini. Pada episode kali ini kita mengusung tema cerita di balik langkah pertama menuju pergerakan. Setiap kader tentu memiliki kisah yang berbeda. Saat pertama kali mengenal PMI, ada yang datang karena rasa penasaran, ajakan teman, dan ingin mencari pengalaman, hingga keinginan untuk berkembang dan mengabdi. Dari langkah pertama, itulah lahir perjalanan pembelajaran dan pengalaman yang menjadi bagian dari proses kaderisasi. Melalui perbincangan kali ini, kita akan mendengarkan cerita di balik para narasumber bergabung dengan PMI Rayon Kawah Condro Jumuko. Bagaimana kesan pertama mereka mengikuti proses kaderisasi, serta nilai-nilai apa yang mereka temukan hingga akhirnya memilih untuk bertahan dan berproses di PMI Rayon Kawah Condro Jumuko. Hidup mahasiswa, salam pergerakan. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita sahabat Hazik dan sahabat Dina sebagai Ketua Angkatan 2025 PMI Rayon Kawah Condro Jumuko yang akan berbagi kisah dan pengalaman mereka tentang langkah awal mengenal dunia pergerakan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum sahabat-sahabat, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Kak. Gimana sahabat Dina kabarnya? Nah, pada pembukaan kali ini saya ingin bertanya kepada sahabat Hazik dan sahabat Dina, bolehkah diceritakan bagaimana awal mula kalian mengenal PMI Rayon Kawah Condro Jumuko hingga akhirnya kalian memutuskan untuk bergabung? Nah, mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama. Jadi dulu ketika saya masih menjadi mahasiswa yang bisa dikatakan mahasiswa baru, yang mana saya masuk di kampus, yang saya tahu saya cuma masuk, saya keluar dari kampus dan saya belajar di ma'had melalui taklim dan lain sebagainya di ma'had, hanya hal seperti itu saja kan. Tapi singkat cerita, ketika suatu malam itu saya diajak teman saya untuk ngaji, dan di situ ternyata ada sahabat siapa namanya saya kurang tahu waktu itu, dan dari situ, dari kopian itu, bermula dari kopian saya mulai diajak, saya mulai dikasih sedikit doktrin, saya mulai dikasih sedikit pemahaman akan adanya organisasi eksternal yang ada di kampus ini. Terus setelah dari kopian tersebut, saya merasa kayak, oh ternyata di organisasi eksternal ini ada yang namanya organisasi PMI. Dan ketika saya sudah mempunyai pandangan yang ternyata di organisasi ini lumayan menarik ya, dan dari situ saya ingin mencoba berproses, saya dari situ ingin mencoba bagaimana saya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu saya bisa sampai sekarang dan saya menjadi kader gitu. Lalu bagaimana sahabat Dina, bisa diceritakan? Jadi dulu itu sebelum ke kampus, jadi saya tuh masih SMA. Kakak itu pernah berpesan seperti itu, kalau udah jadi mahasiswa dimanapun kampusnya tetap harus ikut PMI. Dan itu masih pikir PMI itu apa sih? Kenapa aku disuruh daftar? Itu saya tuh cuma dikasih pemahaman sedikit tentang PMI itu apa. Jadi untuk isinya PMI, dalamnya PMI kan saya belum tahu ya. Terus waktu mahasiswa baru itu kan ada pendaftaran Papabra, jadi PMI Rayon Kawah dibuka. Itu yang hidup ke saya itu untuk pertama itu kak saya disuruh daftar, tapi itu masih gini, kenapa disuruh daftar? Kan aku posisi masih di Mahat ya, disuruh Mahat, pengen ngejar aku dulu, mas pengen usaha dulu, sama aku bilang kalau nggak sekarang kapan lagi, tahun depan otomatis kamu
barunya sama adik tingkat. Aku masih mikir dulu, terus masih ditanya itu kan, kapan daftar? Ya udah aku daftar aja. Sebelum tahun aku daftar, jadi itu Pak untuk saya membuat saya di organisasi ini itu adalah saya. Kalau saya capek, saya bingung, mungkin kita kan di sini ada titik jenuhnya kayak itu yang menguatkan saya untuk bertahan di sini itu yang paling besar sports saya itu ada kakak Sol. Nah, kalian kan sudah menceritakan awal mula kalian mengenal PMI Rayon Kawah Condro Dimuka. Lalu bagaimana pertama kali kalian mengikuti proses kaderisasi khususnya pada Makaba hingga terpilih menjadi ketua angkatan? Apa kesan pertama kalian yang membekas di benak kalian? Jadi dulu ketika saya awal kali mengikuti jenjang kaderisasi formal yang ada di PMI ini sendiri, kesan yang paling membekas di benak saya itu adalah ketika saya dipilih menjadi kandidat, yang mana di forum tersebut saya tuh masih tidak ada bayangan, tidak ada pandangan bahwasanya ini saya bisa menjadi kandidat. Ketika saya setelah mengikuti jenjang kaderisasi formal yaitu Mapaba, kesan saya setelah saya terpilih menjadi ketua angkatan tahun 2025 sendiri, saya di situ langsung mikir, tiba-tiba langsung mikir sendiri. Biasanya ketika saya sudah diamanahi menjadi ketua angkatan tahun 2025 PMI Rayon Kawah Condro Dimuka, di situ saya itu harus bisa benar-benar memegang dan mengemban benar-benar amanah yang sudah kita rangkum. Ketika kita sudah memegang amanah yang ada pada diri kita, bagaimana secara tidak langsung itu sudah menerapkan, itu sudah menjalankan akan adanya sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan dari situ juga saya mulai belajar. Saya mulai banyak sekali belajar akan adanya bagaimana sih yang perlu kita pelajari, hal sifat-sifat yang ada dalam kepemimpinan tersebut. Dan saya di situ bukan cuma belajar tersebut, tapi saya sangat banyak sekali belajar hal-hal baru yang sebelum-sebelumnya yang saya belum masuk di PM ini, saya belum tahu. Lalu bagaimana kesan pertama sahabat Indah ketika terpilih menjadi ketua angkatan? Jadi sebelumnya di sini saya perwakilan dari ketua angkatan putri, yaitu sahabat Indah yang sekarang lagi perjalanan pulang. Ini pesan pertama kali di Makaba itu adalah waktu jargon di bawah bendera PMI buka itu di hati itu kayak ada rasa aura yang terpancar gitu, kayak ada semangat yang di hati itu mengalir dalam darah kita. Dan pemilik setan itu dia itu nggak nyangka kalau bakalan pergi. Di situ saya langsung sadar, dan dari situ saya sadar saya harus keluar dari zona nyaman. Jadi saya harus belajar tentang komunikasi yang baik dengan anggota. Saya harus tentang tanggung jawab sebagai pemimpin. Jadi sebagai orang ini kan misalnya tidak saya anggap berat, karena di sini saya juga belajar tentang kepemimpinan
tentang menjadi pemimpin yang baik untuk teman-teman dari angkatan 2020. Nah, setelah kalian menjawab kesan pertama hingga kalian terpilihnya menjadi ketua angkatan, ini kan setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda ya untuk berproses di PMI Rayon Kawan Condro Muka. Lalu yang membuat sahabat Hazik dan sahabat Tina yakin untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan di PMI Rayon Kawan Condro Muka, itu apa? Mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu ya sama. Jadi yang membuat saya yakin terus bertahan dan berproses di PMI Rayon Kawan Condro Muka ini, saya merasa bahwasanya di rumah kita di PMI Rayon Kawan Condro Muka ini saya akan menemukan banyak sekali hal-hal baru yang belum kita ketahui sebelumnya, yang mana ketika kita terus berproses, ketika kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di PMI Rayon Kawan Condro Muka ini, saya yakin bahwasanya sayanya bakal bisa bisa berubah yang dari yang awalnya kita tidak tahu menjadi kita, dari yang awalnya kita tahu ya Allah, dari yang awalnya kita tidak tahu kita bisa menjadi tahu akan hal-hal yang baru. Dan kemudian yang membuat saya yakin juga bahwasanya ketika kita sudah terjun di dunia masyarakat, nanti kita tidak akan banyak komunikasi dengan masyarakat yang ada. Mungkin kita semuanya sudah tahu bahwasanya ketika kita melatih ilmu communication atau communication skill, itu kita bisa mempelajari bukan hanya di PMI saja, akan tapi di PMI sendiri ini, kalau menurut saya itu lebih apa ya, lebih bisa menak ketika kita bagaimana menyampaikan informasi, ketika kita bagaimana cara kita mendengarkan informasi yang kita terima dan lain sebagainya. Bisa jawab sahabat Tina? Karena saya tidak menganggap PMI itu sebagai rumah yang nyabu, karena di sini kita bekerja sama, tidak berjalan sendiri. Jadi kalau kita mau belajar, kita akan tetap diberikan wadah oleh jadi maksudnya itu saya di sini tuh dengan belajar mencari wadah yang sebelumnya itu ada kekurangan saya. Jadi apa yang belum saya bisa di sini itu udah diberikan wadah. Jadi saya merasa nyaman di sini karena apa yang belum saya bisa itu akan diberikan wadah. Nah, terus juga dari teman-teman juga itu memberikan motivasi pada saya. Jadi apa gunanya kita itu di sebuah organisasi kalau kita tidak mengambil manfaat dari organisasi tersebut. Nah, selanjutnya bagian dari PMI kan bukan hanya tentang PMI tingkat desa saja ya, tetapi juga mempersiapkan diri untuk melanjutkan estafet perjuangan bagaimana kesiapan sahabat Hazik dan sahabat Tina jika suatu saat diberikan amanah sebagai pengurus rayon. Sejak mungkin sahabat Hazik. Mungkin kalau persiapan kita sebagai kader PMI Rayon Kawan Condro Muka untuk melanjutkan estafet kepengurusan nanti, ya kita harus siap karena melihat pengurus-pengurus sebelumnya, melihat sahabat-sahabat yang sudah benar-benar merangkul kita, benar-benar merawat, benar-benar mengikuti, benar-benar berjalan bareng untuk berproses untuk mengasah skill yang ada dalam diri kita. Dari situ
kalau memang kita mengatakan tidak siap, buat apa? Bisa dikatakan percuma dong, terus kemarin sudah kita sedemikian rupa terus kita lepas. Mungkin jadi ketika sahabat Dilita bertanya kesiapan kita, tentunya kita pasti siap untuk melanjutkan usaha di 2025 ini. Oke. Tentunya kita akan siap untuk melanjutkan estafet kepengurusan di tahun 2026-2025. Lalu bagaimana kesiapan sahabatmu Bila ini ketika diamanahi sebagai pengurus rayon? Jadi kalau ditanya siap atau yang pastinya harus siap kan. Jadi kita sebagai kader yang sudah dirangkul, yang sudah diajari, sudah diajari dari maba sampai sudah KD, otomatis kita sebagai kader itu kan pasti ingin memberikan yang terbaik juga kepada pengurus angkatan 2025-2026. Kita memberikan estafet Bukan membosankan. angkatan 2020. Saya tidak mau tahu itu kayaknya. Jadi kita lagi itu harus mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik Itu tadi rayon PMI rayon. Wah, berarti sahabat Hasi dan sahabat Didina ini sudah siap banget ya buat menjadi pengurus rayon selanjutnya. Nah, pada penutup perbincangan kita pada episode kali ini, bagaimana kesan kalian selama melihat dan berproses bersama untuk kepengurusan PMI Rayon Kawah Condro di Muko pada periode 2025-2026? Kalau ditanya kesan soal kepengurusan tahun 2025-2026, saya bisa mengatakan kesan yang ada di kepengurusan kali ini cukup baik. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kemarin setelah saya mengikuti jenjang kaderisasi formal di Mapaba, saya tidak ditetas, saya benar-benar beraksi mengurus. Bahkan dulu ketika setelah Mapaba itu, ketika pengurus mau sowan ke senior, kalau nggak salah itu kemarin di Lamongan, itu saya diajak. Padahal saya udah bilang, maaf mas, maaf sahabat, saya masih belum ada dana soalnya, jadi nggak bisa ikut. Tapi dengan kepedulian pengurus kepada kadernya, mereka berani menanggung biaya dari saya. Dari situ saya punya kesan baik, yang mana pengurus ini memang berusaha benar-benar merangkul kader-kader 25 yang. Bagaimana sahabat Dina bisa disampaikan? Jadi kalau untuk saya pengurus, terima kasih sudah memberikan wadah kepada kita, pada yang terbaik. Saya juga berterima kasih pada sahabat dari angkatan 2000, pengurus angkatan 2025-2026 itu memberikan motivasi saya untuk bangkit. Jadi ada seorang sahabat pengurus dari angkatan 2025-2026 itu mengatakan pada saya bahwasannya kita itu jangan malu untuk berproses. Jadi kalau kamu butuh apa-apa, minat saja kepada kita siap bantu. Jadi kalau kamu mau, kalau kamu bertanya, kamu ingat dapat, kamu akan kasih saja. Jadi ayo bangkit bersama-sama, kita bangun bersama-sama, kita belajar bersama-sama, dan kita berjalan bersama itu benar-benar membangkitkan motivasi saya. Oh, jadi waktu itu kalau tetap berdiri, tetap pada zona nyaman, aku nggak akan berkembang, aku akan tetap di sini saja. Jadi kata-kata beliau itu benar-benar sangat berpengaruh pada aku sendiri. Jadi terima kasih kepada pengurus angkatan 2025-2026. Serta pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada sahabat-sahabat di angkatan 2025
untuk melanjutkan estafet perjuangan sebagai pengurus? Mungkin kalau pesan untuk angkatan 25 untuk melanjutkan estafet kepengurusan PMI Rantau Sendro di Muko tahun 2026 tahun 2027 sendiri. Itu yang pertama kalau dari saya komitmen, yang mana nanti ketika sahabat-sahabati angkatan 2025 ketika sudah menjadi pengurus di PMI Rantauan Sendro Muko bisa benar-benar memegang amanah dan bisa benar-benar berkomitmen ketika sudah dipegangi amanah itu sendiri. Terus untuk pesan yang kedua mungkin yang bisa saya sampaikan kepada angkatan 2025, saya titip untuk bisa tetap berjalan bersama, berproses bersama untuk menghidupi rakyat kita sendiri, rumah kita sendiri, yang mana kita ini di organisasi eksternal ini bukan cuma sekedar organisasi saja, karena bahwasanya kita ini sudah menjadi sebuah keluarga, di mana ketika satu ini terlukai maka yang lainnya bahkan sakit. Mungkin itu pesan dari saya untuk angkatan 2000. Bisa disampaikan pesan penyemangat dari sahabat Dina? Jadi dari saya sendiri itu untuk angkatan 2025 yang akan melanjutkan estafet kepengurusan selanjutnya, mari kita belajar bersama, jangan takut untuk belajar. Kita melakukan bersama pengemban kepengurusan selanjutnya. Jika bukan dari kita, jika bukan dari kita, maka dari siapa lagi? Mari kita melakukan bersama, kita berjalan bersama, dan tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat bagi orang-orang di luar sana. Wah, kita rasa sudah cukup ya. Kita telah sampai di penghujung episode Bincang-Bincang Condro kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat Haziq dan sahabat Dina yang telah berbagi cerita, pengalaman, dan refleksi mengenai perjalanan awal mengenal PMI Rayon Kawah Condro di Muko. Semoga cerita yang telah dibagikan hari ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh sahabat-sahabat di khususnya angkatan 2025 untuk terus berproses belajar dan mempersiapkan diri menjadi kader yang siap mengemban amanah. Karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Semoga langkah pertama yang telah kalian pilih hari ini menjadi awal dari pengabdian dan perjuangan yang penuh makna bagi PMI Rayon Kawah Condro di Muko. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat pergerakan yang telah menyaksikan episode Bincang-Bincang Condro pada hari ini. Hidup PMI, salam pergerakan. Saya Lita Lisandra, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bincang-Bincang Condro berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.